Kehidupan anak jalanan di Kota Palopo semakin memprihatinkan. Dinas Sosial Kota Palopo mengungkapkan bahwa maraknya aktivitas anak jalanan dan pengemis atau gepeng di Kota Palopo. Hal ini terungkap setelah dilakukan pendataan di lapangan dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Zulkifli menambahkan, faktor kebutuhan hidup juga menjadi alasan lainnya. Setelah ditemukan di lapangan, para gepeng ini biasanya dikembalikan ke rumah masing-masing, disertai edukasi dan bimbingan kepada para orang tua. Dari hasil investigasi, Dinas Sosial mencatat sekitar 15 orang anak jalanan yang sebagian besar dari keluarga prasejahtera. Bahkan terdapat satu keluarga yang memiliki hingga 12 orang anak. Faktor terjadi maraknya gepeng ini Kak, dari hasil Dinsos sendiri itu seperti apa Kak faktornya? Sebenarnya setelah kita inventarisir ke lapangan, lakukan tindak lanjut laporan dari masyarakat, ya kita menemukan bahwa sebenarnya mereka ini melakukan kegiatan itu karena yang pertama mungkin faktor ekonomi ya, dan yang kedua barangkali ya kebutuhan hidup juga seperti itu. Jadi mereka ini ya yang berkeliaran di Palopo ya hanya sebatas itu saja, anak-anak itu saja. Kita sudah inventarisir ke lapangan, setelah kita lakukan penertiban, kita antar ke rumahnya, kita berikan edukasi, sosialisasi ke orang tuanya. Jadi sebenarnya karena faktor ekonomi yang utama saya kira. Ini kan kira-kira ada berapa total gepeng yang berkeliaran di Palopo itu Kak, berdasarkan data lapangan? Kalau dari hasil investigasi di lapangan kurang lebih 15 orang ya, karena ada juga beberapa keluarga itu memang mempunyai anak yang tidak mampu, kurang lebih ada yang satu keluarga yang sampai 12 orang anak. Itu yang utama, dan itu selalu berkeliaran di tempat-tempat yang dianggap strategis oleh mereka, dan selalu kita lakukan penertiban. Intinya bahwa ketika kita lakukan penertiban, kita berikan edukasi di kantor, kita catat alamatnya, kemudian kita kembalikan ke orang tuanya. Kemudian 2-3 hari mereka kembali lagi, ya seperti itu. Kak, ini kan biasanya ada program rumah singgah. Nah, kalau di Palopo sendiri Kak, itu bagaimana programnya Kak? Apakah ada terkendala atau bagaimana? Sebenarnya rumah singgah ini atau biasa distilahkan RPDC, Rumah Perlindungan dan Trauma Center, kita sudah usulkan ke pimpinan untuk diadakan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bikin perencanaan, dan mudah-mudahan ke depan bisa direalisasikan. Ya mungkin juga karena faktor keterbatasan anggaran sehingga ini masih butuh waktu untuk direalisasikan. Tapi kita lakukan upaya-upaya yang lain. Jika memungkinkan ada aset yang bisa diberdayakan, bisa dimanfaatkan, itu yang kita akan lakukan. Seperti itu. Jadi gini Pak, kalau untuk gepeng ini apakah pernah diberikan efek jerah? Kalau ini kan anak-anak ya, jadi sebenarnya pendekatannya persuasif. Kalau efek jerah, ya kita kembali karena faktor ekonomi. Mereka bisa mendapatkan benefit, mendapatkan duit dari hasil itu. Ya kita sempat survei, bertanya, jadi untuk apa? Ya saya berikan untuk mama saya, untuk orang tua saya gitu. Nah ini yang selalu jadi faktor kendala yang kita hadapi di lapangan. Jadi ketika kita kembalikan ke orang tuanya, ya mungkin karena kebutuhan ekonomi, kebutuhan perut, ya 2-3 hari atau 4-5 hari dia ke lapangan lagi, ke jalan lagi minta seperti itu. Tapi kita selalu berupaya untuk melakukan pendekatan persuasif. Kalau efek jerah kita tidak lakukan sampai yang sifatnya radikal, tidak. Berarti rata-rata nih yang gepeng yang berkeliaran di Palopo punya keluarga apa dia? Yang kami inventarisir ya rata-rata punya keluarga. Ada masih lengkap ya, ada bapak ibunya ya, dan teman-teman dari media kalau misalnya memang kita bisa melihat sendiri kondisinya seperti itu. Jadi saya kira juga penanganan seperti ini harus kolaborasi ya, kita kolaboratif, bukan hanya dinas sosial tapi seluruh stakeholder dalam penanganan gepeng ini bisa turut andil. Saya kira demikian. Karena persoalannya kembali bermuara pada ekonomi.
Zulkifli menyebutkan bahwa pendekatan terhadap anak-anak tak bisa hanya dilakukan dengan cara represif, melainkan secara persuasif. Ia mengungkapkan bahwa hasil wawancara timnya dengan anak-anak tersebut menunjukkan bahwa uang hasil mengemis biasanya diberikan kepada para orang tuanya. Zulkifli menegaskan bahwa penanganan masalah gepeng ini tak bisa hanya dibebankan kepada dinas sosial saja, namun harus melibatkan seluruh pihak terkait. Dari Kota Palopo, tim Indeks Media mengabarkan. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.